warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anindya Maharani, NIM J500210124 dari Program Studi Pendidikan Dokter. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah apa saja yang dilakukan saat mengerjakan tugas proyek. Selamat menyaksikan. Langkah yang pertama yaitu mengenali masalah untuk dipelajari. Dalam video kali ini, saya mengenali masalah dengan cara mengobservasi atau melihat problematika yang sedang terjadi dan menalarnya apakah problematika yang terjadi menyimpang dari nilai Pancasila atau tidak. Lalu, langkah yang kedua yaitu mengumpulkan informasi atau gather information. Dalam pembuatan video edukasi kali ini, saya mengumpulkan informasi dengan cara searching di media online, yaitu seperti pada artikel, pada jurnal, pada blog, ataupun pada website, dan pada media sosial. Selain itu, saya juga bertanya kepada orang tua saya karena orang tua saya profesinya berhubungan dengan salah satu problematika yang sedang terjadi, yaitu dalam bidang kesehatan. Setelah semua informasi terkumpul, lalu saya mengetik segala informasi yang saya peroleh. Lalu langkah yang ketiga yaitu menguji pemecahan. Dalam langkah ini kita bisa mengadakan penyuluhan atau edukasi kepada para warga mengenai pentingnya support untuk para penderita COVID-19 dan tenaga medis, sehingga melalui penyuluhan ini diharapkan para warga tidak berstigma negatif kepada para penderita COVID-19 dan tenaga medis. Lalu kita juga bisa memberikan penyuluhan ataupun edukasi mengenai pentingnya nilai moral dalam berbangsa dan bernegara kepada para rakyat Indonesia. Melalui penyuluhan ini maka bisa mengurangi penyimpangan tindakan moralitas seperti korupsi bantuan sosial. Kedua pemecahan tadi bisa kita lakukan dengan membuat video edukasi dan menyebarluaskan ke media sosial. Lalu langkah yang keempat yaitu mengembangkan kebijakan publik beserta didik sendiri. Jadi dalam langkah ini mengembangkan kebijakan yang dapat melindungi para penderita COVID-19 dari stigma negatif dan dapat membantu para penderita COVID-19 dalam menjalani masa karantinanya. Kebijakan tersebut yaitu berupa jogotongo, di mana kebijakan ini nantinya dipantau oleh tenaga medis yang bertugas sehingga selama masa karantina penderita COVID-19 tetap terpantau selalu perkembangan kesehatannya. Kebetulan jogotongo ini sudah diterapkan pada daerah saya. Lalu kebijakan yang kedua yaitu memberikan uang tips berlebih kepada para tenaga medis yang bertugas sebagai garda terdepan dalam melawan COVID-19. Dengan adanya tips ini, maka tenaga medis akan lebih bersemangat dan pastinya hasil kerjanya lebih maksimal. Lalu yang ketiga yaitu membuat sistem seperti website yang dapat mengontrol pengeluaran serta pemasukan dana bantuan sosial sehingga hal tersebut akan meminimalisir terjadinya korupsi bantuan sosial. Dan langkah kelima yaitu mengembangkan rencana tindakan. Dalam langkah ini kita bisa menyebarluaskan edukasi yang tercantum pada langkah 3, yaitu pada langkah menguji pemecahan supaya tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Kita bisa melakukannya dengan membuat video edukasi lalu menyebarkan melalui media sosial. Selain itu, kita juga bisa menggalakkan kebijakan jogotongo ke seluruh wilayah supaya kebijakan tersebut bisa diterapkan ke berbagai daerah di Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai langkah-langkah dalam tugas pembuatan proyek warga negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.